Sendiri. Ini kan Pak Webek, Pak. Bu Indah acara sadar ke-129. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dari SMK Muhammadiyah 5 Babat, Jawa Timur. Di sini saya sebagai host yang akan membantu mendampingi sekaligus membawakan acara ini. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Agung Maulana MPD, beliau dari SMK PU Negeri Bandung. Namun sebelumnya Bapak Ibu, sebelum pemaparan nanti dimulai, perlu kami ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu yang sudah bergabung, Bapak Ibu tidak sendiri, namun karena ini menggunakan metode event, sehingga yang terlihat hanya room Bapak Ibu sendiri. Pada malam hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu dengan tema menjadi guru penulis. Nanti saya ingatkan kembali, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau mungkin sesuatu yang mau didiskusikan, kami persilahkan untuk mengangkat tangan di tombol room Bapak Ibu atau diklik tanda raise hand. Nanti Bapak Ibu akan kami persilahkan untuk memulai jika host sudah biar tidak terlalu malam. Kami persilahkan, di sini sudah ada Bapak Agung selaku narasumber. Untuk waktu dan tempat, silakan Bapak Agung. Ya, terima kasih Pak Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul meskipun secara virtual di tengah masih merebaknya wabah corona kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in, sampai kita pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan panelis, Pak Haris sebagai moderator kita hari ini, dan Bapak Ibu guru semuanya seluruh Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol santai berkenaan dengan menjadi guru penulis. Jadi nanti yang akan saya bahas kali ini itu berkenaan dengan lebih ke arah tips dan triknya atau lebih ke arah sharing pengalaman saya selama ini menjadi seorang penulis. Kemudian juga saya tidak menyoroti dari teknisnya, jadi nanti lebih cenderungnya adalah ke arah tips, kemudian juga lebih ke sharing pengalaman saya sebagai penulis juga. Ini yang akan kita bahas kali ini. Nanti silakan kalau ada teman-teman mau sharing, mau bertanya juga, nanti di akhir sesi kita buka sesi tanya jawabnya. Kita mulai, perkenalkan diri saya dulu. Yang pertama adalah nama saya Agung Maulana. Sehari-hari saya adalah seorang namanya biasanya kan SMK, namanya SMK negerinya di belakang SMK PU Negeri Bandung. Saya guru produktif pendidikan teknik sipil. Baru 1 tahun di SMK PU. Selama ini saya lebih banyak pengalamannya itu kurang lebih 12 tahun menjadi guru matematika di SMP Asam Bandung. Jadi lebih banyaknya saya mengajar matematika sebetulnya pengalamannya. Karena S1 saya di
teknik sipil, S2 saya di pendidikan matematika, jadi ada kesinambungan juga. Yang kedua, sehari-hari juga sebagai edu coach di sini lebih ke arah memfasilitasi untuk pelatihan guru, kemudian berkenaan dengan siswa juga, pokoknya berhubungan dengan pendidikan baik itu dari segi digitalnya, dari apa kemampuan kemampuan guru, kompetensinya, dan saya sih lebih banyak bantunya itu dari segi digitalnya. Yang ketiga juga saya sebagai seorang penulis. Jadi kenapa saya berikan judul menjadi guru penulis itu ya karena memang background saya menjadi guru sekaligus menjadi penulis juga. Artinya juga ini saya sharing di sini teman-teman yang backgroundnya sebagai guru tidak menutup kemungkinan untuk menjadi seorang penulis juga. Nah, untuk jadi penulis ini banyak sebetulnya referensinya, apalagi kita Bapak Ibu guru semua adalah sebagai guru sebetulnya banyak yang bisa kita tuliskan, banyak yang bisa kita buat karya melalui buku. Nah, nanti saya sharing di sini. Yang keempatnya berikutnya adalah saya juga seorang IT business consultant. Jadi selama ini saya bekerja sama dengan Google Gapura Digital dan Womenweal juga. Ini saya memfasilitasi untuk pelaku UMKM khususnya di Kota Bandung ini untuk go digital karena memang masih banyak pelaku UMKM itu masih sifatnya offline atau konvensional. Jadi menjual barang atau jasanya masih secara offline. Nah, kita bantu secara digitalnya, ada pelatihan khusus untuk mereka supaya nantinya go online dan akhirnya adalah tujuannya adalah omset mereka juga bisa naik. Bapak Ibu semua, ini ada nomor kontak saya, ada WA, ada emailnya, ada Instagramnya juga. Karena kita dibatasi waktu juga kurang lebih sampai jam 9 malam ya, waktu Indonesia Barat. Jadi kalaupun misalkan nanti teman-teman atau Bapak Ibu guru masih belum puas, kita masih bisa silaturahmi di luar event ini. Jadi bisa WA langsung atau email atau lewat Instagram juga dipersilakan. Bapak Ibu, saya mulai dengan quote dari Pramudia Anantatur. Beliau mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman belum pernah untuk menulis, segera menulis, apalagi background dari teman-teman juga seorang guru, Bapak Ibu adalah seorang guru, artinya kita juga harus bisa mengembangkan diri salah satunya melalui tulisan. Apalagi rekan-rekan PNS untuk kenaikan pangkat salah satunya kita harus membuat karya tulis, itu salah satunya. Dan mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita harus mencoba untuk menulis, baik itu berupa karya artikel ataupun misalkan nantinya jadi sebuah buku, itu lebih lebih bagus lagi. Ini yang saya kutip dari Pramudia Anantatur. Nah, teman-teman semua, kenapa saya berani mengambil judul ini berkenaan dengan menjadi guru penulis? Karena saya sudah mengikuti sertifikasi dari BNSP. Jadi sertifikasi ini ditujukan untuk penulis buku dan editor. Saya ikuti di Bandung, tepatnya di daerah Kopo. Itu waktu November 2019 ini. Jadi saya mengikuti sertifikasinya langsung dengan asesornya, Pak Derajat pada waktu itu. Jadi pas waktu sertifikasi itu ada dua pilihan. Yang pertama, sertifikasinya berupa portofolio, yang kedua sertifikasinya berupa uji kompetensi. Uji kompetensi itu ada beberapa hal yang memang harus dikerjakan, sedangkan portofolio cukup melihatkan karya-karya yang sudah dibuat. Tapi ada periodenya, yaitu periodenya 2008.
audionya hilang ya. Halo Pak Agung. Halo Pak Agung. Mengikutinya Agung, setiap halo. portofolio. Pak Agung, tadi Setelah itu audionya barulah hilang. wawancara asesor, Pak jadi Agung, tidak Pak Agung, melalui maaf. kompetensi karena untuk menuliskannya menjadi sebuah buku. Ini untuk portofolio yang Ini apa ya? halo, Halo. untuk portofolionya. Nah, Bapak Ibu, saya mulai dengan peranan guru dalam pendidikan. Ini saya kutip juga dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Di sini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua di sini, tugas guru itu kalau saya bilang banyak gitu. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke evaluasi. Dan di sini juga di undang-undangnya disebutkan begitu banyak tugas yang harus dikerjakan oleh guru. Ini artinya peluang buat kita, apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita kerjakan sehari-hari itu bisa kita tuangkan dalam sebuah buku. Itu misalkan kita mengajar sehari-hari, kita tuliskan agenda apa yang kita lakukan di situ, bisa kita buat jadi sebuah buku. Atau misalkan saya backgroundnya dari matematika, saya bisa menulis mata pelajaran matematika dan seterusnya, tergantung dari nanti passion Bapak Ibu semua seperti apa, atau yang memang bidang sesuai dengan bidangnya. Jadi tidak usah dipaksakan juga, oh saya nggak mampu bidang ini ya, apa yang Bapak Ibu kuasai ya, itu yang kita bisa tuangkan untuk menjadi sebuah buku gitu. Karena kita melihat juga bahwa guru ini kalau misalkan kita perhatikan sehari-hari memang tugasnya itu banyak. Nah, dari sekian banyak yang guru kerjakan, itu sebetulnya kita bisa tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi misalkan teman-teman buat PTK, nah PTK itu kan bisa kita tuangkan juga. Atau misalkan Bapak Ibu guru yang misalkan di sini senang buat puisi, nah puisi juga kita bisa buat sebuah buku, antologi puisi, ataupun misalkan cerpen dan sebagainya. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru di sini, siap pun, termasuk guru, itu bisa jadi penulis dengan yang mau kita tulis bidangnya apa, tergantung dari passion kita atau kesukaan bidang kita, sesuai dengan bidang kita. Nah, ini saya mau nanya sebetulnya untuk diri sendiri juga, membaca berapa banyak buku yang sudah dibaca dalam sebulan terakhir. Nah, kita berangkatnya, titik poinnya ini dari sini gitu. Kenapa saya berangkatnya dari sini? Jadi kalau misalkan, oh saya punya cita-cita ingin menjadi seorang penulis, saya ingin bisa menjadi seorang guru penulis, tapi ketika membaca buku misalkan atau membaca yang lainnya tidak mau atau ada rasa malas, ya sebetulnya juga itu mimpi yang terlalu tinggi kalau misalkan kita tidak mau membaca. Karena pada intinya, pada dasarnya adalah kalau kita mau menjadi seorang penulis, satu langkah pertamanya itu adalah mau untuk membaca. Membaca itu tidak harus dari buku, banyak yang bisa kita baca medianya, baik itu media sosial, media cetak, itu bisa kita baca juga. Nah, pertanyaan saya adalah, ini sebetulnya bertanya untuk diri sendiri, berapa banyak buku yang sudah dibaca dalam sebulan terakhir. Nah, kalau saya pribadi, itu saya targetkan dalam satu bulan itu saya baca minimal 3 buku gitu dalam satu bulan itu. Syukur-syukur lebih. Jadi kalau misalkan ada event pameran buku, itu seperti saya dapat kesempatan emas untuk ngubek-ngubek pameran buku. Jadi di situ banyak buku bagus tapi dengan harga murah. Saya senang banget dengan event seperti itu. Jadi ketika misalkan kemarin juga ada event kalau di Bandung itu sering adanya di Braga, itu juga saya siapkan dananya, pergi ke sana dapat berapa buku, ya itu yang jadi stok untuk bacaan saya. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru, ayo kita mulai untuk membaca, membiasakan untuk membaca, literasinya ditingkatkan.
Ya kalau mau jadi penulis, salah satunya langkah awalnya adalah kita mau untuk membaca. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menjadi penulis. Nah, sebetulnya awal-awal saya juga menjadi seorang penulis itu dimulai dari ketika diminta di sekolah untuk membuat modul berkenaan dengan matematika. Jadi saya buat modul matematika. Di situ mulai awalnya, oh ternyata menulis itu ya apa mudah-mudah sulit-sulit gampang, tapi bisa dibilang mudah-mudah sulit juga. Jadi antara dua hal itu yang memang saya rasakan gitu di awal-awal itu saya merasakan kesulitan, tapi dengan banyak referensi, oh seperti ini dan seterusnya, dan semakin banyak kita latihan, itu semakin kita mudah untuk menulis juga gitu. Jadi memang yang saya lakukan pertama kali membuat buku itu ya membuat modul untuk lingkungan sendiri untuk di SMP Asalam pada waktu itu. Dan selebihnya sebelum saya menulis buku juga, saya banyak menulisnya itu di artikel. Saya kirimkan ke media massa, ke koran, terbit juga, kemudian ke tabloid, ke majalah. Ada beberapa artikel saya yang memang dimuat di situ, dan jadi di situ juga, oh ya oke, nggak ada salahnya kalau misalkan kita buat buku. Dan ternyata selama perjalanan saya menulis buku sampai 2019 itu yang sudah diterbitkan ada 22 buku yang sudah jadi. Nah, bagaimana cara menjadi penulis? Saya mengutip lagi dari Stephen King. If you want to be a writer, you must do two things above all the others. Read a lot and write a lot. Artinya, kalau misalkan kita mau jadi penulis, ini yang disebutkan Stephen King, kita harus dua hal yang dilakukan. Satu, membaca dan menulis lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Artinya yang tadi saya bilang, kalau misalkan Bapak Ibu guru, saya bilang teman-teman di sini mau jadi penulis ya mau nggak mau harus baca buku. Yang tadi saya bilang juga, saya targetkan tiap bulan itu saya bisa baca buku minimalnya 3 buku yang harus saya baca. Kalaupun misalkan lebih ya syukur-syukur seperti itu. Tapi dengan target minimal 3 berarti harus tercapai. Kalau lebih ya alhamdulillah juga. Dan yang keduanya adalah write a lot, menulis lebih banyak. Jadi Bapak Ibu, kalaupun misalkan nggak ke buku dulu, kita mulai misalkan menulis artikel untuk media massa atau misalkan majalah dinding di sekolah, itu nggak jadi masalah juga gitu. Itu masih bentuk karya kita juga. Jadi Bapak Ibu guru, teman-teman semua, dua hal yang harus kita lakukan untuk menjadi penulis, kata Stephen King adalah baca dan tulis lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Itu menurut Stephen King. Nah, kalau tips dari saya, sebetulnya saya membuat akronim. Akronimnya penulis, PENULIS. Itu yang saya buat, tips untuk menjadi penulis. Kita bahas satu persatu, mulai dari P. Nah, P yang pertama itu adalah pilih tema yang akan ditulis. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru, ketika kita memutuskan untuk menulis sesuatu, artinya kita punya bahan atau punya tema yang akan kita tulis. Nah, yang tadi saya sampaikan juga, tidak usah memaksakan, saya nggak bisa membuat puisi, ya nggak usah buat puisi. Bidang Bapak Ibu itu apa? Misalkan saya bidangnya matematika, ya sudah, tulislah yang sesuai dengan bidangnya, ya misalkan matematika gitu. Saya misalkan bisa mudah membuat cerpen, ya berarti tulislah cerpen. Jadi kita bisa tentukan tema yang memang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan bidang kita. Kita nggak usah memaksakan, saya nggak bisa menulis ini, tapi tetap maksa ya, itu juga nantinya nggak akan seret juga. Maka yang saya tuliskan di sini pertama adalah pilih tema yang akan ditulis. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru, kita harus bisa menentukan saya mau nulis apa nih, bidang saya apa nih, passion saya di mana. Nah, barulah kita langsung terjun untuk menulis sesuatu. Itu untuk P yang pertama, pilih tema yang akan ditulis.
Yang kedua, itu adalah ekstra membaca buku. Jadi kalau misalkan teman-teman, Bapak Ibu guru semua masih apa ya, belum konsisten untuk baca buku selama ini, ya mulai dari sekarang dimunculkan gitu. Yang misalkan nggak pernah baca buku selama ini, hanya misalkan baca WA saja. Nah, sekarang mulai dari buku yang sederhana dulu, misalkan, oke, target saya satu buku satu bulan itu nggak apa-apa. Itu. Jadi misalkan karena kita mau menumbuhkan dulu budaya bacanya. Biasanya kalau kita paksakan langsung targetnya misalkan pengen 3 buku per bulan, ya satu buku aja kadang juga agak susah. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Ekstra membaca buku di sini artinya ini penyakit saya. Mudah-mudahan teman-teman juga nggak terjadi seperti ini. Itu adalah kurang konsisten. Konsisten dalam artian misalkan target saya 3 buku per bulan. Biasanya saya luangkan waktu untuk membaca buku itu di malam hari. Ketika misalkan anak sudah tidur, saya baca buku kurang lebih setengah jam sampai 1 jam baru saya baca buku. Nah, saya niatkan untuk baca buku itu setiap malam, tapi kadang ketika ada rasa malas, skip, nggak baca buku 1 hari. Nah, itu yang memang kadang-kadang penyakit itu, kalau saya bilang penyakit yang merusak kita sebetulnya, kurang konsisten itu, kurang istiqomah istilahnya. Jadi, Bapak Ibu guru, teman-teman semua di sini, ketika kita mau menjadi penulis, ya mau nggak mau kita harus baca buku. Nah, nanti tingkatannya kalau sudah misalkan mau untuk membaca buku, kita naikkan lagi levelnya. Misalkan 1 buku 1 bulan bisa naik jadi 2 buku 1 bulan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan targetnya sesuai dengan keinginan atau kemampuan masing-masing. Itu jangan terlalu dipaksakan, tapi memang kita harus, kuncinya satu, kalau saya bilang kuncinya adalah kita harus konsisten. Konsisten dalam artian ya kita punya jadwal, misalkan jadwal baca buku jam berapa, ya maka kita lakukan itu sesuai dengan yang disepakati sendiri itu. Jadi yang kedua, ekstra membaca buku. Ini, jadi tadi P, sekarang E, dan berikutnya N, itu adalah networking luas berkualitas. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru semua, kita sekarang sudah tidak zaman lagi kalau misalkan ego kita yang dimunculkan. Kita harus punya network atau jaringan yang memang bisa membantu kita. Dalam artian kita harus bisa mampu bekerja sama dengan orang lain, kolaborasi dengan orang lain, sehingga kita mempunyai network yang luas dan berkualitas. Ini yang memang saya rasakan gitu. Saya istilah Sundanya, mohon maaf juga kalau di sini seluruh Indonesia, istilah Sundanya itu adalah ulah kurung batoken. Nah, dalam istilah Indonesianya itu adalah jangan sampai pergaulan kita ya hanya selingkup saja, tapi kita harus lebih luas lagi untuk pergaulannya. Kenapa? Dengan banyaknya kita silaturahmi, Rasulullah juga bilang itu yang pertama bisa memanjangkan umur, yang kedua adalah meluaskan rezeki kita gitu. Nah, di sini yang saya maksud di networking ini, teman-teman perbanyak atau perluas jaringan, ya teman atau sahabat atau seperti apa, karena ini memang membantu kita ke depannya. Termasuk misalkan ketika saya menulis buku itu lebih seringnya itu dapat orderan untuk menulis buku dari teman, misalkan Kang bisa nulis buku ini enggak gitu, ini deadline-nya 1 bulan harus selesai gini gini gini. Nah, dari situ kan kita oh oke, saya nulis buku, ada pesanan dari teman, ada order dari teman, dari penerbit si A gitu, misalkan seperti itu. Nah, berarti kan dengan silaturahmi ini itu bisa memperluas rezeki kita. Jadi teman-teman semua, eh, yang ketiga, networking luas berkualitas. Jadi cari network yang memang bisa apa, membantu kita juga gitu. Dan kita yang lebih penting adalah kita bisa menghadirkan manfaat untuk banyak orang. Itu yang paling penting juga, bahwa kita selain apa, dapat keuntungan, kita juga harus memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Jadi yang ketiga, N.
Yang berikutnya adalah U. U itu adalah utamakan berlatih menulis. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua, yang namanya kita menjadi seorang penulis, kita perlu latihan. Sama misalkan seorang pemain bola. Pemain bola juga karena bentuknya keterampilan, dia harus berlatih. Kalau tidak berlatih, ya kemampuannya akan menurun. Ini sama. Kalau misalkan kita seorang penulis, maka kita juga harus melakukan latihan untuk menulis yang tadi saya bilang. Tidak harus misalkan kita langsung ke menulis buku, misalkan kita bisa menulis artikel untuk tabloid, untuk koran dan sebagainya, itu kita bisa lakukan latihan-latihan seperti itu. Termasuk misalkan kita menulis modul untuk anak didik kita, tapi modul itu memang asli atau benar buatan kita. Itu sebagai bentuk latihan menulis. Nah, nanti next levelnya kita bisa buat buku sebagai hasil karya kita, hasil tulisan kita. Jadi teman-teman semua, yang keempat itu adalah U, utamakan berlatih menulis. Jadi teman-teman kalau mau jadi penulis ya harus latihan dulu. Gitu. Biasakan ini untuk berlatih menulis yang tadi. Misalkan, oh saya mau coba buat puisi, ya berarti coba dulu untuk bikin puisinya. Nah biar nanti, oh kira-kira ini udah bagus belum? Nah nanti kita juga akan bisa menilainya kalau misalkan dengan banyak berlatih itu, oh ini kurang ininya, ini diksinya atau pemilihan katanya masih kurang bagus. Nah ini teman-teman mau jam berapa itu teman-teman yang paling tahu, yang paling paham keadaannya teman-teman semua, Bapak Ibu guru di sini. Jadi nanti kalau saya jam 9 ya karena keadaannya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman eh, keadaannya beda lagi, jadi kan teman-teman bisa tahu kapan bisa meluangkan waktunya untuk menulis seperti itu. Yang keenam adalah I, yaitu adalah ide tuangkan dalam tulisan. Nah, ini yang sering saya rasakan, itu ide itu munculnya nggak bisa bisa kapan saja gitu maksudnya. Kadang ketika kita dalam perjalanan di kendaraan, di mobil, kadang ide terbesit begitu saja. Atau misalkan mohon maaf ketika kita sedang di kamar mandi juga terbesit ide dan seterusnya. Nah, ide yang muncul itu kalau misalkan kita tidak tuliskan atau kita tidak rekam, itu biasanya suka menguap begitu saja. Kadang ketika kita berpikir lagi, apa ya? Tadi saya udah dapat ide, tapi apa ya suka lupa seperti itu. Maka saya sarankan kalau udah dapat ide, tuangkan dalam tulisan. Dalam tulisan ini tidak harus selalu misalkan kertas dan pulpen, bisa kita masukkan ke note di handphone atau misalkan kita bisa voice note dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa kita manfaatkan teknologi. Jadi teman-teman saya yakin juga teman-teman itu HP itu sudah menjadi teman hidup, sudah jadi kebutuhan hidup. Hampir setiap hari pegang HP. Maka ketika kita punya ide atau dapat ide tak apa tidak terduga, langsung bisa direkam di HP-nya, bisa lewat tulisannya atau misalkan lewat voice juga kita catat di situ. Jadi ketika kita dapat ide langsung tangkap, jangan sampai menguap lagi, jangan sampai kabur lagi. Karena ketika mau dipikir-pikir lagi itu agak susah lagi, apa ya yang tadi dipikirkan. Nah itu yang sering saya alami juga. Nah tapi ketika saya coba untuk ketika dapat ide, saya ambil keywordnya atau kata kuncinya, saya tuliskan sedikit, baru nanti dikembangkan ketika sudah sampai ke rumah, misalkan. Nah, seperti itu. Jadi ada ide sekecil apapun, kita tuliskan dulu. Jangan sampai menguap, jangan sampai hilang begitu saja. Itu yang keenam untuk I. Terakhir, yang ketujuh itu adalah S, siapkan mentor terbaik. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru, kita juga ketika mau menjadi seorang penulis yang mungkin Bapak Ibu belum pernah sama sekali, kita juga harus belajar kepada orang lain. Nah, kalau saya bilang ini adalah mentor. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua, di sini ketika kita mau jadi seorang penulis, teman-teman bisa belajar dari siapapun gitu, terutama yang memang pengalaman menulisnya itu lebih dari kita. Kita bisa nanya, ini gimana tipsnya, gimana caranya, bisa nggak kalau misalkan kayak gini dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalaupun misalkan
kita dikasih saran ataupun misalkan masukan, ya kita terima juga itu sebagai bahan pembelajaran kita. Ini saya lakukan juga dulu, punya ada komunitas di sebuah rumah itu kita semuanya eh, di satu ruangan silakan nulis artikel gini gini gini. Di awal-awal juga saya nulis 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 nulis, kemudian ada mentornya di depan, ketika dibaca ini apa tulisannya seperti ini, ada kritik, ada saran yang membangun, ya dari situ oh oke, berarti ini memang harus dirubah dan seterusnya dan seterusnya. Dan mentor juga, eh, teman-teman harus mau untuk belajar, artinya mau belajar seperti ini oke, mau misalkan nanti ikut seminar, ikut pelatihan juga itu belajar juga. Jadi teman-teman harus apa ya, diusahakan punya mentor yang memang setiap waktu itu misalkan bisa diminta untuk sarannya, kritiknya, bisa kita minta perbaikan dari mentor tersebut. Jadi teman-teman bisa munculkan mentor di sini, terserah gitu. Misalkan temennya, kepala sekolah sekaligus, atau misalkan rekan kerja kita, atau siapapun yang memang teman-teman bisa anggap itu adalah mentor terbaik buat teman-teman semua. Jadi itu ada 7 yang tips dari saya, akronim dari penulis PENULIS. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi di sesi tanya jawab. Dan kemudian, nah ini saya munculkan di sini, siapa sih penulis yang paling baik? Nah, penulis yang bagus itu adalah mereka yang mulai untuk menulis. Mereka start dari sekarang memulai tulisannya. Jadi jangan sampai idenya hanya sebatas ide tapi tidak ada realisasi, tapi mulai dari sekarang dituliskan apa yang memang ingin disampaikan ke masyarakat, ingin disampaikan kepada siswanya, mulai gitu. Jadi penulis yang baik itu adalah yang memulai tulisannya start dari sekarang. Itu yang saya tekankan di situ. Nah, ini juga saya ambil lagi kutipan dari Walt Disney. Walt Disney pasti teman-teman udah tahu Walt Disney. Dia bilang, the way to get started is to quiet talking and begin doing. Jadi cara untuk memulai itu adalah berhenti bicara dan mulai melakukan. Jadi selama ini kan, oh saya punya ide gini 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 terus gitu dan seterusnya, banyak bicara tapi istilahnya apa ya? NATO, no action talk only. Nah itu yang memang kadang ya karyanya jadinya nggak ada, hanya sebatas ucapannya saja. Maka teman-teman semua yang Walt Disney dia bilang, kalau mau mulai ya sudah stop bicaranya, langsung action gitu, begin doing. Jadi lakukan dibandingkan dengan banyak bicara gitu. Dan walaupun misalkan seperti saya pun sekarang bicara terlalu lama juga memang cangkel itu gitu, pegel juga gitu nih. Nah ini teman-teman, saya dikit promo sedikit, saya punya program Odading. Ini adalah program One Day Digital Training. Di situ adalah mencakup untuk meningkatkan kompetensi digital guru. Jadi teman-teman nanti Bapak Ibu guru kalau misalkan kita silaturahmi lagi, misalkan ini mau diangkat lagi, ya nggak apa-apa. Nanti kita kerjasama berkolaborasi. Saya punya program Odading One Day Digital Training, tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi digital Bapak Ibu guru, itu tujuan utamanya. Nah ini dibahas sekilas saja itu. Terima kasih, itu pemaparan dari saya. Saya lebih senangnya kalau nanti kita lebih banyak diskusi. Ini Instagram saya, ini email saya. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semua silakan boleh DM, boleh kirim email juga. Mau sharing silakan juga. Itu sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Belum saya tutup, saya kembalikan dulu ke Pak Haris untuk moderatornya. Silakan Pak Haris. Terima kasih Pak Agung Maulana. Demikian tadi pemaparan dari narasumber kita, luar biasa tadi sudah disampaikan, mulai dari tahap-tahap awal bagaimana pengumpulan ide, nanti bagaimana meluangkan itu, bagaimana. Halo Pak Muhammad Haris. Ya, Halo Pak Muhammad Haris.
Ya, ya, ya. Dari Ya, mana, ya. Bapak? Oh ya, suaranya agak aneh tadi terputus. Ayo, lanjut Pak, lanjut. Oke, maaf ya, karena di sini memang barusan hujan deras, jadi mungkin agak gangguan, ada gangguan jalan sedikit. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk sesi yang berikutnya ini adalah tanya jawab atau diskusi atau yang lainnya. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan ditulis chat di kolom chat, ditujukan ke semua all presenter atau all penalis. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung bisa memilih tombol raise hand agar nantinya kita bisa mempersilahkan untuk menanyakan langsung. Di sini Pak Agung ada beberapa pertanyaan dari teman kita. Saya bacakan pertanyaan dari Bapak Novan Mulyana. Beliau menanyakan begini, bagaimana agar siswa gemar membaca karena anak sekarang susah untuk membaca. Nah, ini sekiranya pertanyaan yang sering kita alami mungkin sebagai Bapak Ibu guru, tidak hanya siswa kita, kadang anak kita sendiri juga demikian. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Agung Mulyana? Kami persilakan Pak Agung untuk menjawab. Ya, halo Pak Agung. Halo Pak Agung. Oh iya Pak. Oh ya. Ini menurut pengalaman saya. Ya, halo, ada. Halo. Ya, Halo, kami Pak. persilakan Pak Agung. Ada ya? Ya, ada, sudah ada. Halo. Ada Pak? Ya, sudah ada Pak suaranya. Silakan dilanjut. Oke, ini berdasar pengalaman juga yang pernah kami lakukan di SMP Asalam. Ini kita lakukan ada yang namanya program literasi. Ini yang memang sebetulnya juga di sekolah Bapak Ibu juga ini dilaksanakan. Jadi memang ada program dari pemerintah itu yang memang 15 menit membaca itu. Ini kita laksanakan di SMP Asalam. Kita mempunyai program, jadi di SMP Asalam yang kita laksanakan itu adalah anak-anak masuk jam 7. Jam 7 itu kita laksanakan adalah doa pagi dulu, kurang lebih 15 menit, doa pagi dan seterusnya. 15 menit kemudian itu adalah program literasi dengan membaca 15 menit. Jadi di sekolah kita sediakan pojok baca, semua disediakan buku-buku termasuk salah satu bukunya itu adalah komik, kemudian ada novel juga, itu disediakan oleh pihak sekolah. Jadi nanti siswa itu sebetulnya di siswa itu mereka kalau punya buku sendiri yang ingin dibawa ke sekolah silakan, tapi dari pihak sekolah juga memfasilitasi buku-buku yang ingin dibaca oleh siswanya, mulai dari komik dan sampai ke bahan bacaan yang memang berhubungan dengan pelajaran. Dan di situ kita biasakan setiap hari itu 15 menit ada baca buku dulu gitu. Nah, gimana program ini bisa berhasil? Yang pertama, kalau misalkan literasi ini hanya sasarannya kepada guru, itu biasanya suka gagal. Kenapa suka gagal? Karena gurunya tidak dilibatkan. Maka program literasi itu bagusnya libatkan semua guru, semua siswa. Kenapa? Guru itu menjadi seorang teladan. Ketika misalkan siswanya melihat, oh Bapak Ibu gurunya juga baca ya, saya juga baca. Nah itu jadi teladan di depan. Jadi kita di SMP Asalam itu kita sama-sama bacanya di lapangan. Anak-anak sudah siap dengan bukunya masing-masing. Bapak Ibu gurunya pun semuanya bawa buku masing-masing. Jadi setelah doa pagi, 15 menit kemudian itu kita baca buku sama-sama. Itu yang pertama triknya. Kemudian yang kedua, dalam 5 hari itu Senin sampai Jumat kita tidak 5 hari itu membaca buku total. Jadi ada waktu misalkan di hari Rabu itu adalah kita kedepankan beberapa siswa, biasanya sih 3 orang siswa untuk resensi buku. Jadi mereka
sudah baca apa nih, kita tampilkan di depan. Jadi mereka bicara di depan, di hadapan teman-temannya. Misalkan dia baca buku judulnya A, dia ceritakan, ini judulnya, ini penerbitnya, ini dan seterusnya, penulisnya ini, dia ceritakan isinya, dia buat resensi, tapi dibacakan di hadapan teman-temannya, dan pihak sekolah pun menghargainya. Misalkan kita kasih voucher untuk jajan di kantin misalkan 15.000. Nah, seperti itu. Mereka pun ketika tampil di depan lebih semangat, dan yang lainnya ketika lihat temannya tampil di depan, mereka pun jadi terpacu untuk, oh saya harus tampil di depan nih nanti Rabu depan. Dan seterusnya. Itu trik yang kedua. Dan trik yang ketiganya juga, sekolah harus mau memfasilitasi bacaan-bacaan untuk siswanya. Jadi kita biasanya per bulan atau per triwulan itu suka ada buku-buku yang baru. Jadi di kami itu suka ada pojok bacaan, itu rak buku, isinya buku semua. Kita katalog gitu. Misalkan ini untuk bahan bacaan ya, ilmu pengetahuan. Di sebelah sananya misalkan khusus untuk komik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di situ kita juga sirkulasi bukunya jadi jelas gitu. Per triwulan ada buku yang baru dan seterusnya. Itu kita buat supaya suasananya lebih fresh lagi. Dan yang terakhir itu adalah kita buat laporannya gitu. Jadi anak itu sudah bacanya berapa halaman satu hari itu dia tulis gitu. Kemudian nantinya di akhir semester biasanya kita hargai, buat penghargaan bagi siswa yang dalam satu semester itu membaca buku paling banyak, karena di situ ada laporannya. Ini dipegang oleh Wakasek Kesiswaan, kemudian dibantu oleh BK dan dibantu oleh wali kelas masing-masing. Jadi 4 yang bisa dilakukan di sekolah seperti itu. Menurut pengalaman saya pribadi, kami di sekolah melakukan seperti itu, gitu Pak. Ya, baik Pak Agung. Demikian tadi jawaban yang dipertanyakan oleh Bapak Novan Mulyana. Sebelum saya lanjutkan ke penanya melalui chat berikutnya, ini ada Bapak kita yang ingin langsung menanyakan. Beliaunya adalah Bapak Amdi. Halo Bapak Amdi. Halo Bapak Amdi. Minta maaf ini Bapak. Oh ya. Oh maaf. Maaf Ibu Amdi. Ya, silakan.